Makanya saya minta doa mudah-mudahan para relawan FPI kebanggaan kali yang turun saat ini di sana dengan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimenangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Lalu kita bacakan Fatihah untuk para syuhada yang telah meninggal dunia karena gempa dari muslimin. Karena orang muslim meninggal karena gempa itu diriwayatkan bahwasanya dia meninggalnya mati syahid, namanya syahidul akhirah. Mudah-mudahan mereka meninggal dunia karena gempa Allah terima sebagai syuhada. Mudah-mudahan yang sakit, yang luka-luka disembuhkan oleh Allah. Yang ditinggalkan keluarganya diberikan kesabaran ketabahan oleh Allah. Yang rumahnya, kendaraannya hancur diganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi bisirril Fatihah. Allahu akbar. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang punya hajat Allah qabul hajatnya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya. Diberkahi kehidupannya. Mudah-mudahan kampung kita dijaga dari bara, dari musibah, dari bencana. Hidup kita diberkahi berkat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Kira-kira jelas sudah? Jelas? Alhamdulillah. Kita jam sabaraha jam 10 lewat, lanjut jangan. Masya Allah, saya salut malam hari ini yang hadir anak-anak muda. Padahal ini tabligh akbar berbarengan dengan pertandingan FIFA World Cup Qatar 2022 antara Uruguay melawan Korea Selatan. Betul? Masya Allah. Tapi anak-anak muda tetap semangat ngaji. Alhamdulillah. Kadang-kadang nonton filmnya ini hiburan, Pak. Kemarin Arab Saudi menang lawan Argentina. Saya jadi ingat waktu FIFA World Cup 2002 Korea Jepang. FIFA World Cup 2002. Kalau anak-anak generasi TikTok nggak ngalamin itu. Yang ngalamin berarti udah tua. Itu saya ingat 2002 waktu itu Arab Saudi dibantai sama Jerman 8-0. Saya waktu itu masih sekolah di Al-Falah karena saya dianggapnya orang Arab. Gara-gara Arab Saudi dibantai sama Jerman 8-0, besoknya saya nggak mau sekolah. Kenapa nggak mau sekolah? Karena takut sampai sekolah dikatain ya Arab goblok nggak bisa main bola. Ya bolanya dari babi nggak mau nendang ya. Tapi luar biasa kemarin saudara. Arab Saudi membalikkan keadaan, menang 2-1 dari Argentina. Yang ngegolin namanya Soleh sama Salim. Makanya ini luar biasa, akhir zaman dunia kebalik. Soleh sama Salim bisa mengalahkan Lionel Messi. Masya Allah, alhamdulillah. Amin, luar biasa. Walaupun barengan dengan Piala Dunia, anak muda Pelabuhan Ratu tetap ngaji. Takbir! Takbir! Nah, saya mau tanya, kira-kira lanjut atau jangan? Masih semangat? Yakin? Betul? Semua angkat tangannya. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sallu ala Nabi Muhammad. Yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saudara, saya ingin mengundang semua umat Islam di Pelabuhan Ratu, khususnya di Sukabumi pada umumnya, baik kota maupun kabupaten, dan semuanya umat Islam. Insya Allah pada hari Jumat yang akan datang, tepat pada tanggal 2 Desember 2022, kita akan mengadakan munajat akbar, istighatsah kubra, dan Indonesia bersolawat untuk keselamatan NKRI dalam rangka reuni akbar 21. Saya mau tanya, waktu 212 tahun 2016 orang Pelabuhan Ratu banyak yang hadir atau tidak? Hadir atau tidak? Yakin? Betul. Insya Allah jadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ada yang mana sama saya, Habib? Ngapain sih ngadain reuni segala? Udah kayak SMA aja bikin reuni, Habib. Nanti kalau reuni ketemu
mantan bagaimana aja. Saudara, kita ingat pesan orang-orang dulu kita, orang-orang tua. Apa kata orang-orang tua dulu saudara? Jas merah, jangan lupakan sejarah. Betul? Betul! Itu pesan orang-orang dulu saudara, jangan lupakan sejarah. Artinya apa saudara? Pada tahun 2016, tepat pada tanggal 2 Desember atau yang dikenal dengan 212, saudara, saat itu terjadi sejarah bagi umat Islam di Indonesia khususnya dan umat Islam di dunia umumnya saudara. Apa yang terjadi saat itu saudara? Luar biasa. 7 juta orang kumpul di Jakarta. Mereka beda-beda ormas, mereka beda-beda kelompok, mereka beda-beda partai, mereka beda-beda pesantren, mereka beda-beda majelis, tapi mereka kumpul jadi satu. Tidak ada tujuan lain kecuali bela Al-Quran. Takbir. Tapi itu yang kita hadapi Ahok, luar biasa saudara. Imam besar Sayyidul Walid Al-Habib Rizik Syihab, mudah-mudahan Allah jaga, Allah lindungi beliau, memenangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Apa kata beliau? Saya ingat betul, beliau sering menggambarkan bahwasanya saat itu saudara, kita menghadapi orang, ibarat yang kita hadapi ini adalah kapal induk, kapal laut induk, ukurannya besar, senjatanya lengkap, canggih, luar biasa saudara. Itu lawan yang kita hadapi, ibarat kapal induk besar, isinya senjata lengkap saudara. Kita ini majelis-majelis taklim, pesantren-pesantren, ormas-ormas Islam yang menghadapi kapal induk tersebut, kita ibarat sampan-sampan kecil, perahu-perahu kecil, getek-getek kecil saudara. Saya mau tanya secara hitung-hitungan akal kita manusia, hitung-hitungan hukum adah dalam ilmu akidah, umumnya biasanya kita saudara, kapal induk besar ngelawan getek-getek kecil perahu. Saya mau tanya, kira-kira bisa nggak perahu kecil menggelemin kapal induk besar? Susah saudara. Bisa aja deh. Susah secara hukum ada. Sama seperti api, biasanya ngebakar. Kapal getek mau ngelamin kapal induk besar, kena ombaknya aja, kena kentutnya udah terbalik tuh getek saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Berat. Makanya saat itu banyak yang pesimis saudara. Dari rakyat kecil di bawah sampai tokoh-tokoh nasional, banyak yang pesimis. Sudahlah, dia penista agama itu gak bakal dipenjara. Udahlah, dia gak bakal jatuh. Udahlah, dia gak bakal tumbang. Udah. Teruslah digaungkan itu pesimistis. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Begitu 2 Desember 2016, kumpul 7 juta umat Islam di Jakarta tanpa diduga-duga. Mereka dari berbagai kelompok, beda-beda ormas, beda-beda majelis, beda-beda pesantren. Begitu berkumpul saudara, begitu bersatu, Allah turunkan kemenangan. Penista agama longsor dan lengser saudara. Takbir! Takbir! Saya mau tanya, jawab yang kompak, siapa yang berikan kita kemenangan? Sebut namanya yang keras, siapa yang berikan kita kemenangan? Sebut namanya yang keras, siapa yang berikan kita kemenangan? Siapa yang berikan kita kemenangan? Siapa yang berikan kita pertolongan? Siapa yang kalahkan musuh kita? Siapa yang tanamkan rasa takut pada hati musuh? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha mulia? Siapa yang maha perkasa? Takbir! Takbir! Artinya apa saudara? Kita bisa menang karena pertolongan Allah saudara. Pertanyaan lagi, kenapa pertolongan Allah bisa datang saat itu saudara? Linnasri asbab. Biasanya pertolongan Allah datang kalau kita sudah penuhi syarat-syarat pertolongan tersebut saudara. Kenapa saat itu Allah tolong kita, Allah menangkan kita, padahal lawan kita secara hitung-hitungan berat untuk kita menang saudara. Kenapa kok bisa kapal induk ini tenggelamkan oleh sampan-sampan kecil yang jumlahnya banyak saudara? Jawabannya ada pada hadits Nabi. Apa kata Nabi saudara? Alaikum bil jamaah
fa inna yadallah ma'al jamaah. Kata Rasulullah, hendaknya kalian bersatu karena pertolongan Allah ada di balik persatuan. Alhamdulillah. Makanya luar biasa saudara. Begitu kita bersatu Allah berikan kemenangan. Begitu Allah bersatu Allah berikan kita pertolongan. Begitu kita bersatu kita kuat, kita gagah, kita berwibawa, kita disegani lawan. Luar biasa. Tapi kita mesti belajar saudara. Begitu kita bercerai-berai habis itu saudara. Begitu kita bercerai-berai masing-masing terpecah belah habis. Diinjak-injak kita saudara. Saya mau kasih contoh sederhana gampang. Ketika imam besar kita pulang saudara, akhir 2020. Saat itu kita bercerai-berai. Ketika jemput ya rame-rame. Tapi setelah itu setelah ada 6 syuhada meninggal, masing-masing tiarap, masing-masing tutup mata, masing-masing menyelamatkan diri, masing-masing tak peduli dengan keadaan saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Sudah. Saat itu imam besar kita ditahan, kita nggak berdaya, lemah. Ulama-ulama kita ditahan saat itu kita nggak berdaya, saudara. Saya termasuk yang dipenjara 1 tahun, saudara. 1 kamar dengan imam besar yang ada di Syekh, saudara. 1 tahun, nggak berdaya. FPI dibubarkan, kita nggak berdaya. 6 syuhada dibunuh. Sampai sekarang saya merasa kita tidak mendapatkan keadilan, betul. Kita nggak berdaya, saudara. Kenapa kita nggak berdaya? Karena kita lemah. Kenapa kita lemah? Karena kita bercerai-berai, saudara. Betul? Kenapa kita lemah? Karena kita tidak bersatu. Karena ibadah Allah besok 2 Desember 2022 tepat Jumat yang akan datang. Mulai tahajud berjamaah. Berarti kalau berangkat dari Pelabuhan Ratu mulai ba'da maghrib atau ba'da isya dari Jakarta saudara. Berangkat dengan damai, dengan tertib, dengan hati ikhlas, dengan hati penuh khusyuk. Kita akan sama-sama jadikan momen tersebut momen persatuan kembali saudara. Supaya umat bersatu, supaya umat bangkit. Kita turun ke Jakarta bukan buat demo saudara, bukan buat aksi. Udah capek ngomong sama manusia, ngomong sama istana adalah diri saudara. Betul? Betul? Besok kita turun untuk istighotsah kubra, munajat akbar bersama jutaan umat Indonesia bersolawat untuk keselamatan NKRI saudara. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak. Umat Islam Pelabuhan Ratu siap hadir 212? Siap putihkan Jakarta? Siap putihkan Jakarta? Siap Indonesia bersolawat? Siap ikut komando ulama? Makanya kalau saya katakan Iman Islam, jawab yang kompak. Bila Islam bersatu semuanya jawab tak bisa dikalahkan. Bila Islam bersatu 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 tak bisa dikalahkan. Umat Islam bersatu. Umat Islam bersatu. Umat Islam bersatu. Umat Islam bersatu. Ormas Islam bersatu. Majelis Taklim bersatu. Dan pesantren bersatu. Habaib bersatu. Dan kiai bersatu. Masjid-masjid bersatu. Dan musola bersatu. Partai Islam bersatu. Umat Islam bersatu. Umat Islam bersatu. Oleh karena itu saudara, insya Allah Jumat yang akan datang kita akan rame-rame kumpul di Jakarta saudara. Kita akan putihkan Jakarta, tidak lain dan tidak bukan untuk istighatsah, minta pertolongan Allah, tunjukkan persatuan. Karena kalau kita bersatu, Allah akan turunkan pertolongannya untuk kita saudara. Karenanya kita tak akan pernah mundur untuk jaga Indonesia. Kita tak akan pernah mundur untuk jaga NKRI. Kita tidak akan pernah mundur untuk perjuangkan Islam di NKRI. Kita tidak akan pernah mundur untuk jaga Pancasila saudara. Apapun yang terjadi, dicaci, dimaki, dihina, difitnah, dipenjara, dibunuh sekalipun saudara, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersih darah, umat Islam tidak boleh mundur untuk jaga negeri. Takbir,
Nabi. Dan terakhir sebelum kita baca sholawat, karena saya masih ada satu ceramah lagi setelah ini, doain panjang umur sehat walafiat. Sebelum kita baca sholawat terakhir, saya mau ajak semua yang hadir di sini, mari sama-sama kita sisihkan sedikit rezeki kita buat saudara-saudara kita yang saat ini tertimpa musibah di Cianjur. Saya mau tanya, waktu itu di Pelabuhan Ratu gempanya berasa atau tidak? Kencang atau tidak? Alhamdulillah Allah masih selamatkan kita, saudara. Alhamdulillah. Tapi saat ini saudara di Cianjur, saudara-saudara kita terdampak gempa luar biasa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang meninggal dunia karena gempa saat ini sudah lebih dari 300 orang, saudara. Bahkan yang masih belum ditemukan masih banyak, saudara. Luar biasa. Yang luka-luka ribuan orang, yang mengungsi belasan ribu orang, rumah yang rusak belasan ribu, saudara. Masya Allah. Makanya saudara, mari sama-sama kita ringankan beban mereka, saudara. Kita bantu mereka, sabar. Nanti soal waktunya baru. Kalau waktunya sudah mulai sholawatan baru keliling. Sabar, saya belum selesai bicara. Nanti mulai sholawatan, sambil sholawatan kita keliling, kita bantu saudara-saudara kita. Sebab kalau kita mau dapat pertolongan Allah dalam semua urusan dunia kita, apa kata Nabi? Wallahu fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhi. Allah berkatanya selama hambanya nolong saudaranya. Alhamdulillah. Makanya saudara doakan. Saat ini bahkan semenjak hari Senin, langsung siangnya gempa, sorenya ratusan laskar FPI, bahkan saat ini sudah ribuan laskar dan relawan dari Front Persatuan Islam turun ke Cianjur, saudara. Turun ke Cianjur. Alhamdulillah. Mereka angkat mayat, mereka mandikan mayat, mereka kuburkan mayat, mereka bantu orang-orang yang luka, mereka bantu yang rumahnya hancur, dan seterusnya. Dan ini akan jangka panjang, saudara. Karena luar biasa keadaan di sana sangat membutuhkan pertolongan kita. Makanya saya minta doa, mudah-mudahan para relawan FPI kebanggaan kali yang turun saat ini di sana dengan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimenangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Lalu kita bacakan Fatihah untuk para syuhada yang telah meninggal dunia karena gempa dari muslimin. Karena orang muslim meninggal karena gempa itu diriwayatkan bahwasanya dia meninggalnya mati syahid, namanya syahidul akhirah. Mudah-mudahan mereka meninggal dunia karena gempa Allah terima sebagai syuhada, saudara. Mudah-mudahan yang sakit, yang luka-luka disembuhkan oleh Allah, yang ditinggalkan keluarganya diberikan kesabaran, ketabahan oleh Allah, yang rumahnya, kendaraannya hancur diganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi bi sirril Fatihah. Kemudian sebelum kita bacakan sholawat, nanti pertengahan baca sholawat akan ada yang keliling ya, dari kawan-kawan, relawan, persaudaraan Islam atau laskar-laskar Front Persatuan Islam. Nanti akan ada keliling, hati-hati, jangan ada yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Takutnya ada pungutan-pungutan yang ilegal yang nggak sampai kepada yang berhak. Hati-hati, saudara. Ya, kalau di sini ada yang ambil kesempatan dalam kesempitan, ambil uang buat orang-orang yang susah, ya kita doain memang bisulan pantatnya 7 turunan. Amin ya rabbal. Ini buat orang susah, buat orang lagi sengsara, buat orang lagi berduka. Siap bantu saudara-saudara kita? Siap bantu saudara-saudara kita? Ayo sama-sama kita sholawatan semua. Sholawatnya juga tetap semangat. Sholatullah salam. Semua. Rasulillah salatullah ala yasir billah salatullah
Allah salatullah tawassalna bebas Allah tahu angkat tangan semua Bismillah wa bil hadi wa kulli mujah